Puji Tuhan kita sampai pada pertemuan yang ke-12, di mana di pertemuan ini kita akan membahas karakter yang ke-11 dari daftar 19 karakter manusia akhir zaman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur oleh karena rahmat-Mu mengiring kami sampai pada hari ini untuk dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Berikan kami kemampuan untuk memahami setiap penjelasan yang akan kami dapatkan pada kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertemuan yang ke-12 ini saya mengajak kita semua untuk membahas karakter yang ke-11, di mana di dalam bahasa Indonesia karakter yang ke-11 ini diterjemahkan menjadi suka menjelekkan orang. Kita baca dulu ayatnya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka suka menjelekkan orang, atau manusia suka menjelekkan orang. Kata suka menjelekkan orang itu diterjemahkan dari kata aslinya diabolos. Ya, sekalipun 3 kata dalam bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya ini hanya 1 kata dalam bahasa Yunani, yaitu diabolos. Sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin kita kembali mengingat konteks di mana karakter-karakter ini ditempatkan. Ada 4 area di mana pada karakter yang ke-11 itu sudah masuk pada area yang ketiga, kerusakan hubungan kita dengan sesama kita. Ya, baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Di mana kerusakan ini dijelaskan oleh karakter-karakter yang sudah tertulis dari karakter ke-10 tidak mau berdamai sampai karakter ke-18 penurut nafsu atau mencintai kesenangan. Nah, kita sudah sampai pada karakter yang ke-11 suka menjelekkan orang. Artinya karakter ini di tempat harus kita mengerti dalam tempatnya antara hubungan kita dengan sesama kita. Entahkah itu orang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya. Suka menjelekkan orang itu ada dalam konteks yang demikian. Nah, saya bagi pertemuan yang ke-12 ini dalam 3 bagian. Bagian pertama, kita akan memahami kata diabolos ini melalui penggunaan katanya di dalam Alkitab. Ya, sehingga tidak melulu melalui leksikalnya atau literalnya, tapi ini melalui penggunaannya di dalam Alkitab. Kemudian bagian yang kedua, kita akan mempelajari apa sih jerat dan kehendak para diabolos, supaya kita bisa menghindari jerat dari karakter ini, dan supaya kita bisa melawan kehendak dari karakter ini, kalaupun karakter ini mulai muncul di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan membimbing kita untuk mengatasi karakter diabolos. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Kita perlu tahu bahwa kata diabolos ini diterjemahkan secara berbeda-beda pada Alkitab kita. Setidaknya ada tiga penerjemahan yang berbeda-beda yang ada di dalam Alkitab kita. Yang pertama, kata diabolos itu diterjemahkan menjadi suka menjelekkan orang dalam 2 Timotius pasal 3 atau memfitnah. Sebenarnya ini sama saja artinya. Dalam bahasa Inggris ini adalah 2 ayat dengan 1 kata yang sama, tetapi kalau kita lihat bahasa Indonesianya kan sepertinya beda ya. Yang 2 Timotius 3 suka menjelekkan orang, yang Titus 2 ayat 3 di situ memfitnah. Tapi sebenarnya ini punya pemahaman yang sama. Kata diabolos dalam 2 ayat ini diterjemahkan menjadi suka menjelekkan orang atau memfitnah. Atau penerjemahan yang kedua, dalam 1 Timotius 3 ayat 11, kata diabolos itu diterjemahkan menjadi kata penghujat atau pendakwa palsu. Ya, false accuser. Di situ kita melihat karakteristik sesosok pribadi yang akan kita lihat pada bagian yang ketiga ini ya. Pada makna yang ketiga atau penerjemahan yang ketiga ini. Siapa yang biasa disebut sebagai pendakwa? Siapa yang biasa disebut sebagai penghasut? Siapa yang biasa disebut penghujat? Siapa saudara?
Itu adalah penerjemahan yang ketiga dari kata diabolos, yaitu iblis. Dan kalau saudara lihat dalam slide saudara, kata diabolos itu lebih banyak 35 kali di dalam Alkitab kita, di mana kata diabolos itu diterjemahkan menjadi kata iblis atau diterjemahkan menjadi iblis. Diabolos ini erat kaitannya dengan pemahaman kita tentang iblis atau bapa para pendusta, ya, pendakwa kita. Nah, itulah iblis. Artinya saudara, orang yang suka menjelekkan orang, bapaknya itu iblis ya. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang jadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia dan seterusnya. Kata diabolos ini dekat sekali penggunaannya, dekat sekali maknanya dengan sosok iblis. Dan tentu ada kesamaan antara iblis dengan karakter suka menjelekkan orang. Kita lihat dulu pendapat beberapa teolog. Yang pertama, Albert, saudara Barnes, dia bilang diabolos adalah orang yang menghadirkan pertengkaran dan perpecahan. Jadi dimanapun kita menemui orang yang kerjaannya itu suka memanas-manasi, ngompor-ngomporin hubungan yang orang satu dengan orang yang lain, suka bikin perpecahan, nah dialah yang disebut diabolos. Dialah yang disebut orang yang suka menjelekkan orang lain. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, seolah-olah itu tidak mengena pada sikapnya yang seperti ini kan. Karena suka menjelekkan orang, oh berarti kerjaannya itu cuman jelek-jelekin nama orang lain. Itu agak masih di atas permukaan arti dari oh suka menjelekkan orang itu berarti dia suka ngata-ngatain orang, jelekin orang, itu masih di permukaan. Lebih dalam lagi, kita kenal diabolos ini punya sikap suka mendatangkan pertengkaran. Dimanapun dia berada, gairahnya itu untuk menghadirkan pertengkaran, kekacauan, dan perpecahan. Matthew Paul bilang, diabolos adalah orang yang melampiaskan kedengkian mereka dengan memberikan kabar bohong dan menuduh atau memfitnah orang lain tanpa memperhatikan kebenaran. Jadi konteksnya, dia itu nuduh orang bukan karena dia nggak tahu yang benar, tapi karena dia dengki, benci, dan nggak suka sama orang itu. Itu yang mendorong dia untuk punya sikap sebar hoax, nuduh orang, fitnah orang. Nah itulah diabolos saudara. Jadi kalau saudara ketemu orang yang suka jelekin saudara dan bikin kabar-kabar yang nggak benar tentang saudara ke orang lain, yang suka fitnah saudara, yang suka bikin hoax tentang saudara atau keluarga saudara, atau pelayanan saudara atau siapapun tentang saudara, kita perlu tahu bahwa dia itu pada hakikatnya tidak membutuhkan kebenaran tentang saudara. Dia tidak membutuhkan apa adanya saudara. Dia melakukan hoax tentang saudara, dia melakukan fitnah tentang saudara, dia jelek-jelekin saudara di mata orang lain, bukan karena dia nggak tahu siapa saudara, bukan karena dia nggak tahu apa baiknya saudara, tetapi dia melakukan itu karena dorongan kebencian terhadap saudara. Entahkah dia pernah saudara lukai atau tanpa saudara sadar dia terluka dengan sikap saudara atau kata-kata saudara. Nah itulah yang mendorong dia untuk membiasakan dirinya membentuk karakter diabolos. Sehingga pada akhirnya dia memang memiliki karakter diabolos. Ini yang perlu kita garis bawahi saudara ya. Kalau ada orang yang fitnah saudara, atau kalau ada orang yang suka kasih kabar bohong tentang saudara di telinga orang-orang lain, sampai orang-orang itu nggak suka sama saudara, pada kebenarannya dia tidak membutuhkan apa adanya saudara, sekalipun saudara punya sisi-sisi baik, sekalipun saudara punya sikap yang baik, yang dia perhatikan adalah kebencian di hatinya. Sehingga dia tidak akan peduli apapun yang baik tentang saudara, yang dia ceritakan ke orang lain tentang saudara adalah yang jelek-jeleknya saja, ataupun plus dibumbui dengan kebencian dia. Dikasih tambahan-tambahan supaya
kejahatan saudara, aib saudara, kesalahan saudara itu dihiperbolik, dibesar-besarkan pakai kaca pembesar dari hatinya yang membenci. Saudara, John Giles dia bilang diabolos adalah orang yang bersifat setan. Ya karena apa saudara? Karena kalau kita lihat di penggunaan katanya tadi yang saya tampilkan, diabolos ini lebih sering dipakai untuk merujuk pada setan atau iblis. Kalau saudara ketemu kata-kata iblis dalam perjanjian baru, nah cek itu bahasa aslinya kebanyakan adalah diabolos. Sedangkan dalam 2 Timotius 3 ayat 3, diabolos yang biasa dipakai untuk merujuk pada iblis ini, diterjemahkan untuk merujuk pada orang, pada manusia. Manusia seperti kita, tapi sifatnya kayak setan memang. Sifatnya kayak iblis, karena dia gairah hidupnya adalah menghadirkan penyesatan, mengubah perspektif orang tentang sesuatu. Padahal di orang lain itu bisa punya pandangan yang baik terhadap sesuatu itu, tapi dia datang untuk memelintir perspektif mereka, memelintir pandangan mereka, sehingga mereka mengenal sesuatu itu secara salah dari kata si diabolos itu. Ya saudara, gak usah jauh-jauh deh. Yang kita sudah tahu ya, ular yang ada di Taman Eden ya, dia kan memelintir, dia melakukan pemfitnahan terhadap nama Tuhan kepada Hawa. Dia menjelekkan nama Tuhan dengan cara melakukan tawaran-tawaran yang menarik sampai akhirnya si Hawa ini mau melanggar aturan Tuhan. Sampai si Hawa ini akhirnya terkecoh, sampai si Hawa ini nggak memperhatikan Tuhan itu sendiri, tetapi memperhatikan si diabolosnya. Nah inilah yang menjadi bahaya dari karakter diabolos, karena karakter diabolos atau orang yang punya karakter diabolos ini sekarakter, sesifat sama setan, sama iblis yang suka memelintir perspektif orang. Sehingga kita bisa saja melihat orang lain, sekalipun kita merasa dalam pandangan kita, perspektif kita, tapi ternyata apa yang kita pandang itu karena plesetannya iblis, karena plesetannya kebencian yang ada di hati kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu memahami bahwa suka menjelekkan orang atau diabolos ini sama karakternya dengan iblis, sama sifatnya dengan iblis. Nah, saya tadi menyampaikan beberapa kali bahwa suka menjelekkan orang ini sama seperti memfitnah, memberitakan apa yang salah tentang kita kepada orang lain. Lalu apa bedanya karakter pemfitnah dengan karakter suka menjelekkan orang? Seolah-olah memang dua karakter ini sama. Dan sebenarnya karakter ini karakteristiknya sama, saudara. Intinya ingin menghancurkan reputasi orang lain, mengubah perspektif orang lain tentang sesuatu atau tentang seseorang. Jadi dua karakter ini sama, antara pemfitnah dan suka menjelekkan orang. Dalam 2 Timotius pasal 3, 2-3 ya, di situ kan ada daftar ya, dimulai dari manusia akan mencintai dirinya sendiri, hamba uang, kita sudah belajar itu, membual, sombong, mereka akan jadi pemfitnah, berontak orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat megang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah saudara, saya ingin kita meng-highlight dua kata, yaitu pemfitnah dan suka menjelekkan orang. Sebenarnya ini dua karakter yang mirip, karena sering bertukar. Dalam bahasa aslinya ya, blasphemos dengan diabolos itu sering bertukar penerjemahan. Pada ayat lain, blasphemos itu sama seperti diabolos. Diabolos juga sama seperti blasphemos. Tetapi kita tetap masih bisa membedakan kalau kita memakai konteks yang seperti saya sudah bilang tadi, 4 area. Bedanya karakter kelima yang sudah kita pelajari, saudara bisa cek kembali pada video tentang pembahasan karakter yang kelima, yaitu pemfitnah. Bedanya dengan karakter yang kita bahas sekarang, karakter yang ke-11. Suka menjelekkan orang. Bedanya apa? Ada dua, saudara ya. Yang pertama, kalau pemfitnah itu lebih kepada meremehkan nama dari
yang dia fitnah. Lebih jatuhnya itu lebih ke menghujat. Sedangkan kalau suka menjelekan orang itu bukan meremehkan, bukan semata-mata meremehkan, tapi suka menjelekan ini lebih ke dia bikin narasi, dia bikin cerita, dia mengarang cerita tentang orang yang dia jadikan sasaran itu. Yang sebenarnya cerita itu tidak terjadi dalam hidup saudara, tapi dia karang-karang sendiri. Kemudian saudara, kalau pemfitnah itu lebih kepada menghujat. Jadi urusannya dia sama orang yang dia jadikan sasaran fitnahan itu. Tetapi kalau suka menjelekkan, itu dia butuh orang lain. Jadi dia menghasut orang, misalnya ya, A, B, C, itu punya hubungan yang baik sama D. Nah, tetapi dia bolos, kerjanya adalah menghasut A, B, dan C, supaya mereka bertiga ini punya perselisihan dengan si D, supaya mereka punya pertikaian dengan si D, supaya namanya si D ini jadi jelek di mata si A, B, dan C. Itu lebih kepada karakter yang ke-11. Tapi kalau karakter kelima seperti ini saudara, si D ini orang yang seharusnya dia hormati, tetapi karena hatinya sudah nggak beres, dia meremehkan orang itu. Bahkan dia tidak segan-segan menghujat orang itu di depan orang lain. Contohnya begini saudara, gembala itu untuk apa kamu itu ikut gembala itu? Alah, ngapain kamu dengar pendeta itu? Alah, ngapain kamu dengar hamba Tuhan itu? Alah, nggak usahlah ikut-ikut ini. Nah, dia lebih jatuhnya kepada merusak nama atau meremehkan nama sesuatu, seseorang atau instansi gereja di depan orang lain. Itu pemfitnah. Dia berusaha untuk menghasut, berusaha untuk menghujat nama yang baik itu di depan orang yang dia sebenarnya mereka itu nggak ada perkara apa-apa sama kita. Nah, kalau suka menjelekkan orang, karakter yang ke-11, dia lebih ke bikin cerita ya, storytelling ya, seperti dia bikin narasi, atau mungkin saudara, apa yang dia sampaikan itu benar adanya. Karena si A ini dia nggak suka sama si A, dan dia tahu kelemahan si A, dia tahu kejahatan si A, dia tahu keburukan si A, tetapi seharusnya pengetahuan dia tentang aib orang lain itu tidak membuat dia menceritakan aib itu ke orang yang nggak ngerti apa-apa, karena kasih itu menutupi pelanggaran. Tetapi dia, karena dia sudah punya karakter dia bolos, dia akan buka aib orang lain di depan orang lain. Dia akan buka aib seseorang yang dia nggak suka, yang dia benci, di depan orang-orang lain yang belum tahu tentang aib kita. Terus ditambah-tambahi dengan bumbu-bumbu yang muncul dari kebencian dia tentang orang tersebut. Nah, itulah suka menjelekan orang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekilas memang sama antara karakter kelima dan ke-11. Tapi kalau kita mau lebih deep lagi, lebih dalam lagi, bedanya adalah dia bolos ini lebih ke suka bikin cerita, bikin narasi, suka bikin kabar-kabar yang hoax nggak bener tentang saudara. Tapi kalau blasphemous lebih kepada dia meremehkan, ya, dia menghujat nama. Kemudian bedanya yang kedua, karakter yang kelima itu dia sasarannya seperti yang kita sudah pelajari, sasarannya itu kepada firman Tuhan, sasarannya kepada gereja Tuhan, sasarannya kepada hamba Tuhan, sasarannya kepada umat Tuhan, orang percaya. Jadi yang dia rusak namanya, yang dia remehkan, yang dia hujat, itu ini, firman, gereja, hamba Tuhan, dan umat Tuhan. Persekutuan di mana dia berada, itu yang dia jadikan sasaran. Kan kita sudah bahas nih, karakter yang kelima sampai ke-9, konteksnya adalah apa? Hubungan orang tua rohani dan anak. Nah, itu yang rusak. Karakter kelima ada dalam konteks itu. Sedangkan karakter yang ke-11, itu sekalipun sikapnya itu mirip seperti karakter 5, tapi lebih umum. Dia juga menjelekan firman Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, tetapi dia juga punya karakter menjelekan nama orang lain yang di luar Tuhan, yang belum percaya sama Tuhan.
Dan saudara, tahukah saudara, orang-orang seperti ini, diabolos ini akan menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya, yang sebenarnya mulai tertarik kepada Tuhan, yang ingin datang ke gereja, tapi dia akan datang, si diabolos ini akan menjadi tembok untuk menghalangi langkah orang itu datang ke gereja dengan cerita-cerita yang dia buat. Supaya orang yang sudah mulai tertarik datang ke gereja ini mulai dingin lagi, ketertarikannya mulai berkurang, akhirnya oh iya ya ternyata sama saja ya di gereja, nggak usahlah ke gereja, orang yang baru keluar dari dalam gereja aja ngomongnya kayak gitu, masa aku harus masuk ke situ. Nah ini kan diabolos ini, dia lingkup kerjanya lebih luas, sasarannya juga luas kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Nah inilah yang menjadi alasan kenapa zaman ini menjadi sukar. Ini ada beberapa contoh saudara ya, dalam Alkitab, Himeneus dan Alexander Philetus kandas imannya, ya, ini karena diabolos. Kalau saudara melihat konteksnya, kemudian dalam 1 Timotius 3, 6-7, pelayan Tuhan menjadi sasaran, dirusak nama baiknya di luar persekutuan. Kalau saudara adalah seorang pelayan Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan melayani, waspadalah, jaga hati, jaga mental, karena saudara adalah salah satu sasaran dari para diabolos. Nama saudara akan menjadi sasaran dari para diabolos untuk dirusak di luar persekutuan, saudara. Sehingga orang-orang mulai kehilangan kehangatan, kehilangan ketertarikan dengan saudara. Atau 1 Timotius 5:15, beberapa anggota jemaat Tuhan diseret oleh ini para diabolos ini, guru palsu, itu juga bisa merujuk pada diabolos, saudara ya. Jadi diabolos ini orang yang ada di balik layar, yang sebenarnya, dan kadang kita itu nggak ngerti siapa orangnya. Tiba-tiba aja orang lain itu nggak suka sama kita. Tiba-tiba aja nama kita sudah rusak di depan orang lain. Kita nggak tahu siapa sih diabolosnya ini, siapa yang menjelekkan saya ya, siapa yang merusak reputasi saya, siapa yang menghancurkan nama saya. Kita kadang nggak ngerti karena kerja diabolos itu di balik layar. Dia seperti seorang pencuri datang malam-malam untuk menceritakan apa yang buruk tentang saudara, menambahkan keburukan-keburukan yang muncul dari dalam hatinya yang membenci saudara, diceritakan ke orang lain sampai orang itu juga ikut-ikut nggak suka sama saudara. Kemudian saudara tiba-tiba ketika persekutuan saudara datang, loh kok orang lain matanya sudah beda ya ke saya ya, kok pandangannya sudah sinis ya ke saya, padahal saya nggak ngerasa ada problem, padahal saya nggak merasa ada konflik sama mereka. Kalau saudara menemukan, saudara punya pengalaman yang seperti itu, saya pastikan itu adalah kerja diabolos yang sudah mulai menghasut orang-orang di sekitar saudara untuk menjelekkan saudara. Ya, kita perlu tahu jerat dari diabolos ini apa saja saudara, supaya kita jangan jadi korban dari diabolos, jangan jadi orang yang ikut-ikut kehasut sama diabolos ini. Kita perlu tahu jeratnya dan kehendaknya. Jeratnya itu ya saudara, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah ini dalam konteks juga diabolos, kita lihat ada jerat dan ada kehendak dalam 2 Timotius 2:26. Kita lihat dulu jeratnya apa saja. Jerat diabolos itu dalam 2 Timotius 2:16, saudara bisa lihat, adalah omongan yang kosong, yang tidak punya nilai kebenaran. Seolah-olah dia, apa yang dia katakan itu benar, memikat, menarik hati, tetapi ketika diuji, kosong, tidak ada isinya karena semuanya hanya karangan dia. Nah itu ya, omongan yang kosong. Kemudian omongan yang tak suci. Kalau sudah mulai ada kata-kata yang masuk dalam telinga saudara itu tentang hal-hal materi, tentang harta dan lain sebagainya, tentang orang lain, nah itu hati-hati, itu jerat diabolos. Dan ciri-ciri dari kata-kata diabolos adalah mudah menjalar, mudah menyebar, saudara. Ini yang menjadi sulit untuk kita atasi, karena bahkan mungkin sebelum kita sadar cerita yang diberitakan oleh diabolos ini mulai berjalan ke telinga satu sampai ke telinga yang lain, sebelum kita sadar itu, kita seringkali sudah terlambat karena akan ada
ternyata banyak orang yang sudah dihasut oleh diabolos ini. Seringkali kita sadarnya telat setelah kita tahu orang-orang sudah mulai nggak suka sama kita. Nah, inilah yang kita perlu sadari, bahwa kita perlu campur tangan Tuhan, kita perlu Tuhan dalam hidup kita, karena ada sisi-sisi yang kita tidak tahu, saudara. Serangan-serangan yang kita tidak tahu dari mana arahnya, tiba-tiba saja kita terluka. Itu sebabnya, saudara, mereka itu hanya bisa dihentikan oleh tangan Tuhan. Saudara tidak bisa, nah kita akan lihat nanti, saudara, kita tidak bisa melawan mereka karena beberapa alasan. Kehendaknya adalah menentang tujuan Tuhan. Tuhan pakai saudara untuk tujuan tertentu, tetapi tujuan itu dihambat oleh si diabolos ini dengan menjelekkan nama saudara, menjatuhkan nama saudara di depan orang lain. Sehingga ketika saudara berusaha untuk melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara kesulitan. Karena adanya diabolos-diabolos ini yang ikut campur dalam perjalanan hidup saudara. Kehendak diabolos ini menentang tujuan Tuhan dan mencemarkan nama baik kita. Susah-susah kita bangun reputasi kita, susah-susah kita bangun nama baik kita. Bahkan kalau kita punya nama baik bukan karena usaha kita, tapi karena memang kita diangkat oleh Tuhan, karena pelayanan kita tulus, pelayanan kita baik, tidak neko-neko, itu pun juga akan jadi sasaran diabolos. Ini orang ini kelihatannya sudah mulai terkenal nih, aku serang dengan kasih hoax, kasih narasi-narasi palsu, atau dia buka aib-aib saudara, pelanggaran-pelanggaran saudara. Saudara perlu jaga telinga saudara, dan bukan cuma telinga tapi hati. Karena telinga saja tidak akan mampu menahan semua kata-kata diabolos. Karena apa? Diabolos akan menyampaikan semuanya dengan sangat manis. Jadi bukan hanya telinga yang dijaga, tapi hati. Sangat manis sekali. Kita sampai bagian yang ketiga, lalu bagaimana cara mengatasi diabolos? Seperti yang saya sudah bilang, kita kerap melakukannya melalui kita berusaha membuktikan ke orang lain. Ya, karena diperparah dengan mitos, orang itu minta bukti, kalau memang kata-katanya dia salah, coba dong buktikan. Aku nggak butuh cuman kata-katamu, aku nggak melakukan itu, aku nggak butuh itu, aku butuhnya kamu membuktikan. Ini sebenarnya mitos yang diciptakan, yang menjadi propagandanya si diabolos ini. Kenapa saya bilang seperti itu, saudara? Diabolos dan orang-orang yang sudah jadi korbannya diabolos itu sebenarnya tidak minta bukti. Yohanes 8 ayat 45-46. Karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Coba saudara baca kalimat merahnya. Siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dalam kalimat lain, semua orang membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus sudah membuktikan. Tetapi toh orang tetap tidak percaya dengan kata-katanya. Ini kan lucu. Bahkan Tuhan sudah membuktikan dia bangkit. Tuhan sudah membuktikan dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah ada bukti. Bukan cuma kata-kata. Tapi saya mau bertanya, apakah semua orang yang melihat fenomena itu adalah orang yang pada akhirnya menjadi percaya sama Tuhan Yesus? Tidak. Belum tentu. Karena apa? Pada dasarnya orang tidak minta bukti. Sehingga saudara tidak harus berusaha untuk membuktikan diri saudara baik. Tidak harus saudara berusaha untuk melawan mereka dengan aku harus buktikan bahwa aku ini baik, enggak seperti yang apa mereka katakan. Nanti jatuhnya kalau saudara terlalu serius sama tujuan saudara itu, jatuhnya nanti saudara akan merasa sombong, akan salah sasaran, gagal fokus. Yang harusnya hidup untuk Tuhan, tapi saudara akan jadi hidup untuk manusia. Saudara akan melakukan pembelaan demi nama saudara sendiri. Padahal kalau kita sudah benar-benar tulus untuk melayani Tuhan, pembelaan itu datangnya dari Tuhan, pembelaan datangnya dari atas. Dan biarlah pembalasan itu adalah haknya dia, dan dia yang akan memunculkan kebenaran kita seperti siang sampai rembang tengah hari. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan mata, telinga, dan mulut orang lain.
Mereka bebas gunakan milik mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kendalikan mata, telinga, dan mulut kita dengan firman Tuhan. Kita jaga hati kita tidak terlalu perlu fokus untuk membuktikan kita baik, kita ini melayani, kita ini tulus, kita setia, kita ini enggak seperti apa yang dikatakan si diabolos itu. Tidak perlu kita terlalu sibuk untuk hal itu. Karena apa? Ada hal yang menarik yang saya ingin kita lihat dalam Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata sedekah, sedek, ini juga berbicara tentang the truth, righteousness, bukan truth ya saudara, righteousness atau kebenaran. Kebenaran apa yang kita lakukan, sekalipun itu tidak dilihat orang, justru itulah yang tersembunyi di mata orang lain. Perbuatan baik apapun yang kau kerjakan, yang tersembunyi di mata orang lain, justru itulah yang dilihat oleh mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan saudara tidak pernah ada yang tersembunyi, baik atau jahat, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ini menjadi penghiburan buat kita, kalau kita punya niat baik buat keluarga, kalau kita punya niat baik buat anak, buat suami, buat istri, tapi seringkali disalahpahami, apa yang kita lakukan tidak mereka lihat, yang baik-baik dari kita tidak mereka lihat, justru kesalahan aib kita, mereka justru spotlight, justru mereka memberikan kaca pembesar buat keburukan kita, dosa kita, aib kita. Kalau mereka tidak bisa melihat perbuatan baik kita, kalau perbuatan baik kita tersembunyi di mata mereka, Tuhan bilang, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Mata Tuhan yang melihat tangan orang yang tulus, yang seringkali tangan ini tidak dilihat oleh orang lain. Yang mudah dilihat itu tangan yang mukul, tapi tangan yang tulus melayani, tulus mengasihi, tulus mengampuni, tulus memberi dan lain sebagainya, kerap kali tidak dilihat oleh orang. Karena kerja diabolos ini telah berhasil menghasut mereka. Dan ketika kita tahu kita menjadi korban dari diabolos itu, kita tidak perlu melawan dengan cara berusaha untuk mengklarifikasi melalui sikap hidup kita, pernyataan kita. Seringkali itu akan menjadi sebuah kecelakaan yang lain kalau saudara berusaha untuk melakukan pembalasan dan pembelaannya sendiri. Tapi biarlah Bapa kita yang di surga yang melihat yang tersembunyi, kebenaran-kebenaran kita, kebaikan, perbuatan-perbuatan kita, ketulusan kita tidak pernah tersembunyi di mata Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita mendapat pujian dan kita terlalu pengen untuk dipuji orang, mungkin bisa jadi upah kita adalah pujian itu, pujian manusia. Tapi kalau kita tidak mendapat pujian manusia sekalipun kita berbuat baik, pujian yang sejati datangnya dari Tuhan. Engkau anak yang setia, engkau hamba yang setia, engkau luar biasa. Puji Tuhan, mari kita akhiri PA pada pertemuan yang ke-12 ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan terus menolong kami, membuat kami kuat menjalani hidup ini. Dan kami percaya pembelaan, pembalasan datangnya hanya dari Tuhan saja. Tugas kami adalah menjaga hati, pikiran kami untuk tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri PA ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.